Bayangin, ini pembelajaran dasar gitu, calistung Iya. harus online. Iya. Iya kan? Benar. Itu kan aduh, Kurang gimana gitu ini kan. ya. Kalau dulu terjadwal kita kan makan tiap minggu pagi, Minggu pagi. itu di Open Space Gallery. Mm-mm. Minggu pertama, minggu pertama sama minggu ketiga Kasbon, kelas sore sama kebon. Ada Iya. nggak sih maksudnya teman-teman di Cirebon yang mau wadahin kita? Kalau misalkan dilihat Mm-mm. Gen Z ini atau mudah mengalami banyak kemajuan, mungkin berbeda sama generasi milenial. Nah, untuk teman-teman generasi Z, kalian harus lebih kuat aja sih. Kuat dalam arti banyak hal yang perlu yang teman-teman hadapi. Benar. Udah ketemu lagi malam minggu nih. Malam minggu ya. Kayaknya cuacanya gimana ya? Gak ada angin ya. Agak mendung-mendung gimana gitu. Ini malam minggu kali ini nih kita kedatangan dari teman Yang jauh. jauh. Orang jauh. Enggak jauh. Mas Dimas Ya. dari komunitas apa Mas kalau boleh tahu Mas? Saya dari Kandang Macan. Kandang Macan. Iya, Kandang Macan. Boleh dijelaskan Suaminya sedikit ya. gitu ya? Serem ya Kandang Macan. Dari katanya tuh orang denger kayak wah kandang macan nih. Ada hewannya ya. Kandang Macan mungkin emang belum terlalu banyak yang kenal ya. Baik yang kenal dan orang-orang melihat kandang itu sesuatu yang serem dan lain sebagainya emang dari penamaan. Jadi Kandang Macan itu wadah teman-teman literasi lah, yang fokus di literasi. Kenapa dinamain Kandang Macan? Kalau misalnya kita bicara sejarah, anak-anak teman-teman anggota Kandang Macan yang saat ini tuh awalnya mereka suka nongkrong-nongkrong di ya betul-betul literal kandang gitu. Kandang. Iya. Kandang kan kalau dalam bahasa Sunda itu tempat. Ya. Ya, tempat. Bahasa Sundanya tuh tempat untuk hewan. Iya. Itu kan kandang ayam, kandang sapi. Benar. Karena namanya kandang, kita ketika mau bikin komunitas literasi ini apa ya namanya gitu. Nah, tercetuslah karena kita nongkrongnya di kandang, ya udah namanya kandang. Itu dulu. Tempat. Karena kalau kan kita pikir kalau makan dinamainnya misalkan taman baca, kemudian dinamain rumah pintar misalkan. Iya. Itu kan akan gumuh orang-orang mau datang. Benar. Iya kan? Benar. Makanya kita nyari yang aneh, karena sedikit lebih beda lebih baik kata Panji ya, daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi kita coba yang beda lah gitu tuh. Iya. Nah, makanya kandang secara literal tempat. Kandang ini karena tempat hewan apa yang cocok sama macan lah. Karena kenapa diambil macan? Ada kata macanya tuh, maca juga bahasa Sunda. Baca Iya, artinya. baca ya artinya. Iya. Kemudian di N-nya dikurungin sama kita. Bahasa Sunda juga panjangan dari naon wela, kata dari naon wela. Jadi kandang macan itu tempat baca apa aja lah. Gitu. Intinya seperti itulah. Segala bacaan masuk iya, gitu. segala bacaan masuk. Baca WA bisa masuk. Baca Baca komen. Banyak lah, apa aja lah. ternyata ya dari artinya begitu. Iya. Beda dari yang orang dengar kandang macan tuh Iya. gitu. Bukan literal tempat macan hewan. Iya. Dari namanya sih serem gitu. Iya. Berarti itu sejak kapan itu? Zaman 2020. Berarti pas Covid itu pas ya. Covid. Ya itu kalau bicara sejarah lagi, kenapa sih akhirnya kandang macan kebentuk gitu. Pada saat itu kan teman-teman yang mahasiswa, yang sekolah, kemudian yang kerja di PHK, yang kuliah di rumah, terus yang ini bete gabut, kita ngapain gitu. Jadi kemudian ada fenomena lagi kan pas Covid. Ini fenomena besar lah buat saya, buat kami gitu. Ini fenomena besar yang mana anak-anak usia SD kelas 1 masuk kelas 1 usia TK gitu. Calistung, coba bisa teman-teman bayangkan, calistung pembelajaran dasar mereka harus belajar online. Bayangin, ini pembelajaran dasar gitu, calistung harus online. Iya kan? Itu kan aduh, gimana gitu kan. Makanya lah kasarnya. Karena kita teman-teman gabut nih, nggak ngapa-ngapain, ya udahlah kita lihat anak-anak kan pada main HP, kan lagi belajar lagi sekolah gitu, tapi kan kayaknya gimana, ya udah kita ajarin seenggaknya untuk calistung mah. Maaf nih ada amahnya Sunda saya soalnya. Iya. Untuk ciri khas. Benar. Jadi apa namanya? Tadi diulang calistung itu online, makanya kita
berawal dari situ, Iya. ya seenggaknya kita ajarin mereka lah untuk calistung. Benar. Karena ini pembelajaran dasar buat anak-anak untuk di Indonesia kan. Karena kalau di Cina kan filsafat. Benar. Pembelajaran dasarnya. Kita calistung gitu. Nah, calistung dari situ dibentuk Kopi 2020 bar. Berarti awalnya emang dari temen ke temen ya, maksudnya anggotanya itu sendiri. Iya, betul. Itu Kita awal berapa orang? awal 5 orang. 5 orang. Awal 5 orang. Di 5 6 Oh, maaf. 6. Iya, maaf teman yang satunya. Ada 6 orang. Jadi 6 orang. ya dari mulut ke mulut lah, dari mulut ke mulut, dan luar biasanya ini bukan dari satu wilayah, bukan dari satu desa. Kita beda-beda desa semua. Bahkan beda-beda kecamatan Oh, jadi ya untuk berkumpul. dari teman ngumpul, teman sekolah Iya. gitu yang Bukan teman sekolah juga. Oh, bukan. Bukan. Teman Ini ngumpul. teman random aja baru ketemu gitu. Oh. Jadi saya punya teman cuma satu sebenarnya. Cuma Dari satu. teman lagi. Ya, ada namanya Jidan. Kemudian Jidan ini punya teman-temannya yang lain nih, Jidan yang bawain. Akhirnya ya udahlah, kita klop, punya satu visi, satu misi, satu tujuan, sama-sama gabut waktu itu, ya udah kita gas. Gitu. Itu sih bicara kandang macan. Iya. Itu saya lihat di postingannya juga kan banyak itu aktivitas-aktivitasnya itu kan ya. Iya, Itu iya. ada beberapa yang kasarnya ngambil anak-anak gitu ya Mas ya. Ambil Anggotanya anak-anak, hati-hati loh, kita bukan culik. Mas, ini training nih yang bener nih. Aduh, ngambil anak. Maksudnya anggotanya itu dari anak-anak pesertanya. Oh, Pesertanya peserta, itu dari iya. anak-anak gitu. Peserta kegiatan gitu. Iya, ya? peserta Oke. kegiatannya gitu. Itu emang dari suatu wilayah apa emang Iya, yang iya. di jalanan-jalanan gitu itu Mas? Untuk peserta kan gini, kita kegiatan itu random. Kadang kita bikin kegiatan di ruang terbuka, ruang umum lah, ruang publik. Ketika kita buka kegiatan di sana ya random juga peserta. Siapa aja yang datang, siapa aja yang mampir gitu ya itu. Misalkan kita kan buka baca lapak gratis nih. Ketika apa namanya tuh Minggu pagi, Iya. biasa di Open Space Gallery atau di Taman Cilimus kalau misalkan malam itu kan pusat keramaian. Jadi ya kita ngelapak aja siapa aja yang datang gitu. Itu kalau untuk di kegiatan publik ya. Kalau makan kegiatan khususnya misalkan di kandang macan sendiri kita ngadain diskusi atau ngadain apa belajar mewarnai, belajar melukis sama anak-anak ya anak lingkungan sekitar. Atau misalkan kita ngadain kegiatan nyerang desa, ini nyerang desa bahasa Nyerang. juga macan nyerang kan. Iya. Itu agak menyeramkan. Emang kita menyeramkan emang. Jadi ketika nyerang desa misalkan kita kegiatan di desa A gitu Ya. kan. Ya warga sekitar lah atau anak-anak sekitar yang kita libatkan gitu. Jadi bukan orang anak-anak yang tertentu gitu. Enggak. Yang itu aja Iya, ya. di mana kita berpijak ya orang-orang situ kita ajakin gitu. Kalau usianya itu ada tentuan nggak? Batasan Enggak sih, enggak. dari kecil. Dari kecil bahkan belajar ngomong kalau misalkan ini kita ajarin belajar ngomong enggak kita enggak ada ini enggak ada batasan umur tapi kan nggak mungkin juga anak bayi tiba-tiba nyamper kan kalau nggak sama ibunya kan. Bener sih digendong Itu gitu sih. ya tiba-tiba datang. Dari anak TK ke SMP atau SMA gitu Ya, paling kita pembedaannya di situ teh soal pembelajaran ya. Soal pembelajaran ketika datang ataupun buku-buku bacaan yang kita suguhkan gitu. Kalau anak-anak TK ya kita kasih Ya, buku-buku mewarnai, iya, buku-buku dongeng melukis, gitu dongeng ya. gitu kan. Dongeng juga kan kita yang bacain kalau anak-anak TK. Oh, Beda iya dongeng juga ketika sih. untuk anak-anak SD misalkan ya buku-buku dongeng, Iya. komik, mulai-mulai ke sana lah. Karena kenapa nggak kita kasih buku-buku belajar matematika segala macam. Mereka udah mumet di sekolah. Iya benar. Apalagi Jadi dari bener. digital gitu kan. Betul, Zoom iya. gitu kan. Anak TK kayaknya belum ngejum. Orang tua Iya. Oh ya orang-orang tuanya iya. Iya Nah lagi. untuk ya kita pembedaannya situ anak-anak apa untuk mahasiswa kita ada buku-buku ya apa namanya itu buku filsafat, buku politik juga ada. Ya disesuaikan lah dengan umurnya dengan desa umur. Itu Benar. sih paling. Kalau kayak gitu waktunya disamain atau dibedain? Kalau misalkan lagi lapak baca gratis, kita buku dari jenjang anak kecil sampai dewasa kita bawa semua. Kalau lagi buka lapak umum ya, ya mereka tinggal kita kasihnya yang sesuai dengan umur mereka. Kalau yang di kandang macannya? Kalau di kandang macan paling kita kan ada kegiatan. Kalau kegiatan ini mungkin kegiatan kita ada waktu itu tuh ngasbon, ngawangkong sasarangan di kebon. Itu diskusi lah. Diskusi, Oh, diskusi yang tematik, diskusi segala macam banyak.
Itu untuk anak remaja Hmm. dari SMA ke atas. SMA ke atas ya. SMA ke atas ya. Ada juga ngasbon, ada juga kasbon, kelas sore samping kebon. Oh. Nah, kelas sore samping kebon ini dari anak-anak TK sampai anak-anak SMP. Iya. Belajar apapun lah kita, belajar melukis, bikin kolase, yang calistung ada juga gitu. Jadi disesuaikan lah mereka Iya. lagi ngapain. Berarti memang dadakan aja ya itu ya. Maksudnya gelar lapak itu dadakan apa ada Terjadwal. Oh, ada jadwalnya ya, itu. dulu terjadwal. Kita kalau makan tiap minggu pagi, minggu pagi. itu di Open Space Gallery. Mm-mm. Open Space Gallery. Di Kuningan ya itu ya? Di Kuningan ya, Oh. Linggarjati. Kemudian kalau misalkan Sabtu sore sama Minggu sore itu di Taman Cilimus. Iya. Di Taman Cilimus. Nah, untuk kegiatan di kandangnya nih, di sekretariat kandangnya, Hmm. minggu pertama sama minggu ketiga kasbon, kelas sore samping kebon, itu buat yang anak-anak tuh. Oh. Kemudian minggu kedua dan keempat itu ngasbon, Mm-mm. yang diskusi anak-anak remaja ke atas. Yang lainnya kegiatan bulanan, kegiatan segala macam itu monumental aja, kita ngelihat ada yang ngajak kolaborasi kita, ayo kapanpun itu. Iya. Di luar itu gaskeun. Iya. Buat teman-teman nih yang ada di Kuningan sekitarnya barangkali mau gabung ikut baca gitu sama Ya. Kandang Macan, Siap. boleh. Kegiatannya. Iya. Nanti ada kontaknya ya. Atau di Instagram boleh di. Iya, Oh, ada Instagramnya, nanti kita cantumin ya. Tuh. Berarti memang random aja ya pesertanya ya, peserta ininya. Pasti bisa dibilang event ya itu ya. Iya. Peserta eventnya. Kalau misal lagi tadi, kalau misalkan kita lagi bukanya buat random, kalau misalkan kita khususkan ya khususkan juga. Jadi disesuaikan aja kita kegiatannya lagi apa. Gitu. Iya. Kegiatan anak kan nggak random juga. Orang-orang Iya. dewasa datang ngapain? Kecuali dia bawa anaknya kan. Iya. Iya. Itu sih Bang. Tadi sempat ngobrol ya, untuk sekarang ini ada kegiatan Kandang Macan yang menjurus ke sosial kayak semacam apa sih itu ya, santunan dan lain-lain itu. Iya. Memang sekarang lebih fokus ke situ atau gimana itu? Nggak. Kalau misalkan kita fokuskan, nggak, ini mungkin metamorfosis lah atau apa itu, karena berkembangnya waktu, kemudian disesuaikan dengan, bukan kebutuhan mungkin ya, disesuaikan dengan kondisi lah. Kondisinya pada saat itu ya, yang dibutuhkan ya benar-benar pembelajaran buat anak-anak. Tapi makin kesini kan anak-anak udah belajar dengan sekolah gitu, udah berjalan lagi lah normal. Kemudian pun teman-teman kita nih, teman-teman di Kandang Macan nggak bisa juga fokus terjadwal Bukalapak, karena kan aktifnya udah beda, ada yang kerja, ada yang udah menikah dan lain sebagainya. Sibuk masing-masing Akhirnya juga ya. kita rubah nih, apa namanya itu, si Kandang Macan ini untuk ya apapun kegiatannya yang berbau sosial, bukan hanya literasi, ya kita gaskeun. Iya. Jadi lah unggal hajat aya. Ada acara sosial santunan, ayo kita gaskeun, ada acara musik kita gaskeun gitu. Acara pameran kita gaskeun gitu. Iya. Ada pentas seni kita harus tampil. Itu sih. Iya. Mungkin agak pudar ya, warna kandang itu agak pudar, tapi di sisi lain kita memperkaya, minimal potensi teman-teman bisa Iya, terwadahi, benar. disesuaikan kan. Ada yang minat musik ya kita arahkan ke musik. Yang minat apa, teatrikal segala macam kita arahin ke sana. Itu sih. Sempat lihat juga tuh postingannya tuh ada postingan pas lagi rekaman lagu juga, ada yang Iya. musikalisasi puisi juga. Iya. Itu keren banget sih itu. Keren. Kapan ini ngadain acara di Cirebon gitu biar teman-teman Ayo, yang di Cirebon bisa. Ayo teman-teman Cirebon, kita nyerang Cirebon. Siap ya teman-teman. Boleh, Karena boleh, kita boleh. siap terus pokoknya Pak. Kapanpun. Cuman ya bingungnya kan gini Kak. Ketika kita bukan serta-merta ketika nggak pengen ngadain kegiatan di Cirebon, ada nggak sih maksudnya teman-teman di Cirebon yang mau wadahin kita? Karena mau gimana butuh akses. Enggaknya izin segala macam kan kita nggak ribet. Benar. Pun ketika misalkan kita mau nyerang desa nih di Kuningan aja, di Kuningan, kita nggak sembrono masuk ke desa yang nggak ada Asal anak-anak masuk, kita kenal di situ. Nggak juga kan, seenggaknya ada izin lah. Benar. Kesadu papa laku kata Sunda mah gitu. Apa itu? Bahasa lah, izin ngomong gitu. Ini ada omongannya lah gitu. Iya. Nggak sedudugan gitu walaupun macan. Itu sih. Ayo teman-teman Cirebon kalau makan mau kegiatan atau kolaborasi sama teman-teman kan, barangkali ada
teman-teman literasi di daerah Cirebon nih, Iya. bisa kolaborasi nih nanti sama Kandang Macan. Adain acara gitu di Cirebon kan biar agak rame sedikit lagi gitu. Iya. Ayo kita ramaikan perliterasian di Kuningan dan Cirebon. Tadi ngomong-ngomong anak remaja, Hmm. kalau untuk sekarang menurut Mas Dimas, generasi Z itu gimana? Generasi Z itu gimana? Iya. Tentang kemauannya untuk membaca seperti itulah. Oh, bicara Kandang Macan. Heeh. Oke. Ini yang saya lihat ya, perspektif Iya. saya. Iya, Kalau pandangannya teman-teman ada yang nggak setuju dan lain sebagainya, mah enggak. Hmm. Generasi Z kita harus klasifikasikan dulu nih generasi Benar. Z tuh usia berapa ke berapa sih kan gitu. Iya. Soalnya banyak versi, ada yang 2000. 2000 Dari bawah gitu. enggak. Generasi Z tuh beberapa apa namanya tuh ada beberapa pendapat. Yang pertama ada dari 97 ke atas, ada yang bilang 96 ke atas gitu kan. Iya. Atau Iya, 95 ke atas gitu. Kita sepakati dulu. Oke lah, misalkan kita ambil ya sekarang 96 ke 96 atas lah. Iya. Gen Z, Benar. generasi Z. Kalau misalkan dilihat Gen Z ini atau mudah mengalami banyak kemajuan, mungkin berbeda sama generasi milenial, Gen X apa Gen Iya. Y apa Z lah. Ya itulah. Gen Z, Gen Y berarti Iya. atau milenial lah, terserah apapun namanya, tapi pasti ada perubahan. Iya. Mereka hidup benar. di zaman teknologi yang sekarang kita tahu makin kencang. Canggih. E-generation lah Gen Z. Iya. Generation, Generation. internet generation gitu. Apapun yang mereka mau sekarang ada, Iya lagi. sekali scroll, sekali klik, Iya. apapun yang mereka mau, apapun yang mereka pengen pelajari, pengen tahu dengan mudah gitu. Benar. Kalau dulu zaman-zaman kita ke atas, berarti kita milenial ya. Iya berarti anak-anak milenial ke atas lah sampai ke apa namanya tuh, sampai ke yang tua banget. Tua banget. Itu kan mereka ketika pengen sesuatu kita harus jalan jauh dulu. Misalkan pengen baca buku aja Ya. harus ke perpus. Iya. Iya kan? Mau apa-apa, Harus mau usaha jajan dulu, lah ya. minimal harus jalan ke warung. Jalan Sekarang kan dulu. enggak. Iya benar. Apapun yang teman-teman mau sekarang, walaupun dampaknya sekarang yang gen sebelumnya juga merasakan, karena mau nggak mau kita harus ngikutin gitu. Benar. Perkembangan teknologi ini majunya banyaknya mulainya dari Gen Z. Jadi Gen Z ini semuanya mulai serba instan. Apapun, Iya. dari mereka bangun tidur sampai ketidur lagi udah instan semua. Instan semua. Mau pengetahuan, mau makan, mau apapun, beres-beres Belanja rumah, aja. belanja apapun udah semua lah. Iya. Udah semua. Lu mau dianterin kemana juga ada yang anterin Ada gitu yang sekarang. jemput Semuanya sampai rumah bisa. lagi. Nah, karena kemudahan ini kita juga nggak bisa menjudge Menjudge. bahwa mereka nggak suka baca. Benar. Mungkin nggak baca buku, iya. Iya. Dari HP. Mungkin dari HP. Iya. Kita ambil positive thinking ke sana. Benar. Ya kan? Karena Medianya sekarang yang berbeda buku pun sekarang udah banyak bacaan lah, bicara bacaan. Udah banyak yang e-book, Iya. banyak macamnya gitu. Kita juga nggak bisa menjudge. Kalau misalkan bicara angka data mungkin makin berkurang. Pembeli buku mungkin berkurang, Iya. ya kan. Kemudian yang baca buku ke perpus mungkin berkurang. Iya. Kalau mereka nggak baca, betul-betul nggak baca, nggak juga mungkin ya. Iya. Karena ya sekarang itu tadi saya katakan semuanya udah bisa dari genggaman gitu, Iya. dari HP. Ya itu mungkin medianya aja yang berbeda ya. Medianya yang berbeda. Iya. Kalau zamannya kita lagi tahuan banget tuh aja. Aku aja udah santai. Zaman-zamannya kita itu baca tuh emang ada fisiknya, buku gitu kan bentuknya. Kalau sekarang mungkin dari HP juga udah bisa Semuanya udah baca ada novel ya. Iya. Sedia semua di satu tempat. Benar. Gitu. Iya. Itu HP. Jadi kita jangan cepet menjudge gitu. Iya. Walaupun ya kualitas orangnya itu akan ketahuan. Dia yang benar-benar baca walaupun via HP ya. Iya. Lagi-lagi walaupun via HP gitu. Sama yang nggak baca sama sekali atau yang benar-benar cuma main medsos happy doang, itu kan Iya. beda. Iya, Akan iya. beda kualitasnya. Benar. Kan dilihat. Jadi kita juga nggak bisa sebagai generasi yang tua nggak bisa ngejudge lu main HP terus lu. Nggak bisa gitu juga. Mediumnya aja yang sekarang berbeda. Mau nggak mau harus ngikutin. Harus mengikuti. Ya. Yang tua itu harus ya mengikuti lah. Kalau misalkan nggak mengikuti kan Tinggalan. repot juga ya. Semakin ketinggalan. Ya, jangan nyalahin ke generasi Z-nya juga ya. Bener. Karena kan sekarang teknologi lebih berkembang Lebih gitu. berkembang. Mau Pesat. nggak mau kan Pesat. iya, nggak mau kan kita ngikutin Harus teknologi. ngikutin. Iya. Tapi ngomong-ngomong generasi Z, ada nggak sih member di Kandang Macan itu yang generasi Z yang
kelahiran 2000 2001 gitu. Makin ketahuan dong gua umurnya berapa. Itu semuanya. Kecuali saya mungkin ya. Saya akhir ini perbatasan nih. Perbatasan. Iya. Kalau Kuningan Cirebon saya beber baru. Iya. Saya kan di 95. Kalau misalkan kita tadi sepakati 96 ke atas gitu. Mereka itu banyaknya di 2000-an ke atas semua. Kecuali bener saya. emang. Jadi sesepuh mungkin. Enggak lah, enggak. Gua masih cocok untuk disebut gen Z. Ya teman-teman pasti sepakat kok. Silakan di komen. Itu masih banyak kok teman-teman di kandang pun itu tadi yang saya katakan apa namanya itu kenapa akhirnya di kandang macan metamorfosisnya berubah gitu kondisi ya kita juga nggak bisa memaksakan mereka untuk baca buku cetak terus-terusan Iya. baca datang ke sini lu harus baca lu enggak juga enggak tahu mereka lagi tungkul mainin scroll kita nggak tahu lagi ngapain ya kan kita positif bahwa mereka lagi belajar ngedit lagi belajar baca lagi banyak hal bisa dilakukan sekarang semuanya dari genggaman Kerja juga sekarang bisa lewat HP ya. betul Ya, dari rumah ya. Betul. Harus ke tempat. Ya. Iya. Akhirnya itu yang bikin karakter Gen Z sama generasi sebelumnya yang membedakan di sana Iya. membedakan di sana pun hasilnya juga akan beda dulu kalau misalkan kita lihat kita bandingkan lah misalkan soal pekerjaan karena menurut data Kompas kalau nggak salah terakhir obrolan yang paling diminati di media sosial sama anak-anak Gen Z itu yang nomor satu itu soal lapangan kerja. Iya. Soal lapangan kerja. Itu yang paling digandrungi. Kemudian yang kedua pendidikan. Yang ketiga itu kalau nggak salah soal politik. Korupsi. Jadi tiga ini yang digandrungi sama teman-teman Gen Z. Kalau nggak salah menurut Kompas terakhir. Nah dari sini kita lihat bandingkan dengan generasi sebelumnya. Banyak hal sekarang tadi karena bicaranya pekerjaan gitu. Soal pekerjaan juga mereka kan semuanya sekarang serba instan. Semuanya mereka lebih cepat. Benar. Beda kan anak-anak generasi zaman dahulu mereka ke Jakarta tuh bawa lamaran mas. Iya. Mereka belum tahu mau kemana, mau dikemanain gitu. Anak-anak Gen Z mereka udah semuanya udah apply udah segala macam ke sana mau interview udah jelas mau kemana. Benar. Gitu. Udah ada tujuannya gitu. Iya mereka lebih cepat kalau secara ini. Jadi untuk yang tua-tua jangan kepedean itu kalah sama Gen Z. Jadi nah itu yang saya kadang nggak setuju. Gen Z ini kan selalu ini kan dengan generasi lembek, generasi apapun. Setiap generasi ada plus minusnya lah. Iya. Ada plus minusnya. Kita juga nggak bisa serta merta. Generasi tua kuno generasi. Kalau misalkan bandingin oke kita kuno tapi kita kuat. Yuk aduan jalan kaki misalkan. Kan bisa gitu. Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Nah pun tadi bicara lapangan pekerjaan mereka belajar sendiri. Belajar ngedit konten sekarang kan uang dari konten jualan langsung sendiri segala macam ataupun ngelamar kerja mereka apply sendiri tes sendiri via online loh mereka berangkat ke Jakarta kalau nggak interview tanda tangan kontrak kan gitu udah ada tujuan mereka lebih cepat daripada generasi sebelumnya datang ke Jakarta mau ngapain nggak tahu kita cuma bawa lamaran bukan kita gua nggak pernah mereka jalan-jalan di Jakarta misalkan atau ke tempat tujuan mereka bawa lamaran nggak tahu ini mau dikemanain itu bedanya generasi sebelumnya sama sekarang karena kecepatan itu jadi ya itu tadi saya bilang ada plus minusnya lah nggak bisa menjadi baru satu hal itu yang kita bahas kamu kan yang lainnya akan lebih banyak juga itu jadi zaman dulu emang bener-bener adu nasib ya nggak tahu tujuannya apa gitu ya udah penting berangkat lah kita juga nggak bisa bilang mereka mageran bener nggak bisa mereka lu cari kerja ke sana mereka lagi nyari kok ini iya bener ya banyak secara tidak langsung gitu jadi beda lah iya tadi beda makanya generasi tua pun maksudnya generasi sebelumnya sebelum Gen Z kita harus adaptif kita harus ikutin nih cara-cara yang sekarang kalau nggak ngikutin ya kita ketinggalan jauh kita ketinggalan jauh mereka lebih cepat apapun mereka lebih cepat nangkepnya itu lebih cepat betul apalagi di medsos sekarang mereka yang sering scroll semua informasi lebih cepat lebih cepat apapun info locker apa namanya itu hiburan segala semuanya apalagi ini pak apa kayak berita-berita selebritis gitu lebih semua hal gibah-gibah zaman media sosial itu kan perputarannya cepat banget
mereka itu karakteristik anak-anak Gen Z ini nggak mau ketinggalan, jadi Iya. nggak mau banget ketinggalan sedikit kayaknya aduh gua kuno banget, Bener. padahal beda sehari loh kita Bener, nggak bener. ngikutin media udah terasa ketinggalan jauh. Iya. Itu bisa dirasakan Gen Z ya. Saya kebetulan ya Iya, gitu. kita bang Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z. Kalau ngomong-ngomongin apa Gen Z itu ya, kan kayak misalnya mereka tuh kayak di rumah aja, Ya, kadang suka diomelin sama orang tuanya, betul. ya kan, kayak main HP terus, Iya. nggak keluar rumah gitu. Iya. Pasti dong kayak di dalam dirinya tuh kayak mentalnya terganggu. Ya, Saya tuh ya, bukan ada kendala mentalnya gitu kan. betul betul. Ya saya tuh di rumah juga nyari-nyari juga kan. Iya. Nah, kalau masalah kendala mental, Mas Dimas sendiri ada pengalaman nggak yang berurusan sama kendala mental? Pengalaman saya soal kayaknya dulu gue kuat banget orangnya. Atau ada temen gitu yang Nah, punya kalau kendala? misalnya kita bicara tadi tarik lagi Gen Z soal sekarang banyak banget mental Mental health health, segala iya. macam gitu kan. Mental Ya sekarang terganggu. lagi seru lah itu ketika dibincangkan, banyak juga yang memperbincangkan. Tadi soal soal lagi-lagi banyak faktor yang akhirnya mereka seperti itu. Iya betul. Akhirnya zaman-zaman dulu lagi gue mungkin banyak perbandingan saat ini ya, maksudnya biar kita ngobrolnya enak. Iya, kan. Banyak perbandingan dulu itu, banyak bersosial, Iya. banyak segala macam secara nyata, Secara real, nyata. real life, Iya, real life, ketemu bersosialnya secara langsung real life gitu ya. kan. Karena kenapa ya, media sosial segala macam nggak ada, kita mau Iya. janjian mau nggak mau harus langsung Langsung ketemu. ketemu. Benar. Ya kan, ngundang atau apapun harus langsung ketemu. Iya. Sekarang enggak, udah beda nih zamannya nih, udah Iya. beda. Mereka bersosial di media. Media sosial. Iya, pakai lewat media sosial, WhatsApp, grup dan Iya. lain-lain, media sosial lah pokoknya. Sama Secara- orang-orang yang nggak kenal dari Betul. jauh-jauh juga Iya. ya. Secara real life mungkin mereka enggak Iya. enggak Iya, gitu. betul. Karena ya itu tadi, pengen apapun bisa mereka dapatkan dalam satu genggaman. Iya, bener. Iya kan? Bener. Mau Iya. apapun. Mau Kita jodoh juga ada. banyak loh sekarang anak-anak Gen Z misalkan yang sama tetangga aja nggak kenal. Iya. Betul. Iya kan? Bener. Bisa dari banyak kok, banyak. Bener, bener. Seenggaknya satu RT lah, Iya. nggak kenal semua itu banyak banget. Banyak Iya, banget. Kita kan dulu nggak, karena apa? Ada interaksi. Iya. Apapun, Apapun. kita harus tatap muka, harus Bener. ketemu kan gitu. Nah, bedanya di situ. Akhirnya kenapa mereka sendiri, banyaknya itu tadi semuanya bisa dilakukan Diakses sendiri, diakses sendiri. Bener. Mereka mau belanja nggak mesti ke warung. Kita kan harus ke warung. Iya. Ngobrol akhirnya Harus sama ke kenal sama tokonya orang, gitu ya. sama tukang warung lah Iya. minimal kan gitu. Mau apa-apa ya kita melangkah, kita jalan gitu. Anak-anak ini sekarang udah enggak. Semuanya bisa dalam genggaman. Nah, akhirnya mereka sendiri melakukan semuanya sendiri. Di samping itu kita lihat lagi kenapa selain faktor tadi apa namanya itu soal teknologi dan lain sebagainya. Dengan segala sekarang itu banyak faktor akhirnya yang bikin mereka apa namanya itu menyendiri, Iya. atau dikatakan suka ansos lah, Iya. segala macem lah, kan gitu. Iya kan? Iya, Banyak lah, banyak label-label ke anak-anak Gen Z itu banyak banget. Generasi lembek, anak ansos, generasi mental health, banyak banget. Faktornya banyak sebenarnya yang bikin mungkin mereka seperti itu, yang saya lihat mungkin misalkan karena pergaulan yang toksik. Benar. Bikin gumoh juga kan, bikin mager Iya. buat kita kan. Iya. Ngapain coba? Kita pengen gaul sama teman-teman, tapi teman-temannya toksik, ngapain juga? Iya kan? Atau mereka udah jelimet dengan pembelajaran di sekolah misalkan. Itu bikin mager juga, ngapain? Udah capek lah Benar. segala macam. Akhirnya karena beda pembelajaran zaman dulu sama sekarang kan, soal kurikulum sekarang udah beda banget. Udah beda banget. Udah, Jauh. mereka tuntutnya sekarang makin banyak lah. Nah, hal-hal kayak gitu yang harusnya kita, lagi-lagi gue bukan pembelaan ke Gen Z, tapi perlu kita tarik dulu nih. Iya. Iya kan? Perlu kita tarik dulu. Akhirnya mereka bikin sendiri. Semuanya sendiri. Ya karena itu tadi mungkin banyak faktornya, soal lingkungan atau bahkan pola asuh Iya. orang tua. Banyak faktornya nih yang bikin mereka Mereka sendiri. males jadi buat Iya, keluar buat sosialisasi, berinteraksi, ketemu apa tatap ngapain muka gitu. dia capek. Mungkin juga karena di salah satu faktornya di COVID kemarin ya kan, Itu Iya. karena juga mau keluar rumah juga terbatas, dari Betul. pemerintah juga melarang. Betul. Ya kan? Jadi kerja juga di rumah, sekolah juga di rumah, Iya. semua dari
teknologi itu itu. penguat itu. Nah itu penguat. masalahnya dari situ. Jadi habit lama kelamaan kan. Betul, 3 tahun mereka di rumah aja, Iya. ya kan. Iya. Ketika Jarang udah ketemu normal, orang. gua kenal siapa. Iya Iya benar. kan? Teman-teman sekelas seangkatan nggak kenal, Nggak gitu. kenal. Karena jarang. Di gym doang kenalan, nggak mungkin kita nggak pernah di gym kan. Itu juga jadi penguat lah, jadi salah satu penguat. Kasihan banyak ininya. Nah, ditambah kalau misalkan kita lihat karakteristik anak-anak Gen Z itu, bicara soal mental health tadi, Iya. sadar apa nggak sadar anak-anak Gen Z itu minim loyalitas Iya. atau sering kali lah soal percintaan, soal kerja, bosenan, Benar. nggak loyal atau nggak setia lah. Iya. Kurang empati. Perselingkuhan sekarang banyak anak-anak Gen Z, Iya. ya kan. Kerja real ya, maksudnya kerja kita harus kerja berat atau kerja apapun lah, mereka sebentar Halo. Banyak ngeluhnya. dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Akhirnya ke situ ya, karena mereka biasa sendiri, sedangkan ketika kerja kita harus berinteraksi Iya. dengan Harus orang ngikutin lain, SOP yang harus ada, ngikutin SOP gitu yang kan. ada gitu. Itu kan mereka akhirnya ya larinya ke sana kemana-mana tuh, ke situ. Bisa nggak setia sama pacar, nggak setia gitu kan. Iya. Kemudian di perusahaan, di kerjaan kita harus ngikutin SOP, harus interaksi sama orang-orang yang biasa sendiri, jadi kayaknya nggak bisa. Benar. Akhirnya kerja-kerja yang mereka pilih apa, jualan Online, konten live, dan iya. lain sebagainya. Yang nggak ketemu langsung sama orang, Iya. gitu kan. Sebisa mungkin seperti itu. Yang jarang interaksi tatap muka jadi Betul. mereka. Tapi ada nggak sih yang gabung gitu sama kandang macan karena emang udah kena mental health-nya gitu, atau lagi itu kalau zaman sekarang galau lah. Iya, galau jadi akhirnya gabung. Nyari Aman. apa sih, komunitas. Iya. Kalau misalkan latar belakangnya mereka seperti itu kemudian masuk, belum ada. Mm-mm. Tapi ketika masuk mereka ngalami di luar, dibawa ke dalam, itu banyak. Oh. Itu kayaknya di semua komunitas pasti ngalamin Iya, hal iya. seperti Pasti. itu. Ya wajar lah, anak-anak pun saya pernah ngalamin masa quarter life crisis mungkin ya. Benar. Usia 25 ke bawah, gimana, ini yang lulus kuliah misalkan, itu kita mau ngapain. Iya. Bingung banget itu, bingung. Kemudian yang lulus SMA mau lanjut kuliah tuh kayak orang Iya. paling pusing di Iya, dunia gitu. bener. Itu hidup segan mati tak mau Iya. gitu. Itu masa-masa seperti itu adalah banyak teman-teman. Ya akhirnya itu tadi kenapa kandang macan akhirnya bermata, udahlah sekarang daripada lu puyeng yang seperti itu kan. Iya. Maksudnya seenggaknya untuk menyegarkan, untuk merefresh. Benar. Ya udah, minat bakat lu di mana, yuk kita distribusikan, ayo Benar. kita potensinya dimaksimalkan, kita wadahin. Itu kesana sih arahnya. Jadi kalau makan yang dari awal masuk karena dia lagi kena mental health, lagi segala macam broken home segala macam, ujuk-ujuk masuk ke kandang, itu nggak ada. Nggak ada, Itu ya. udah di dalam nih anak-anak anggota yang di Iya. dalam. Karena kita nggak banyak melakukan rekrutmen, Mas, cuma 10 orang toh sampai sekarang akhir tuh gitu. Berarti cuma 10 orang Ya 10 member. orang ya. 10 orang. Nggak ada Jadi, rencana buat nambah atau ngurang gitu. pengennya terus nambah. regenerasi gitu. Tapi Iya, kan benar. lagi-lagi untuk regenerasi itu bukan hal yang mudah. Iya. Kita harus mupuk lagi, harus, sedangkan teman-teman yang lamanya udah mulai pada sibuk. Jadi sebisa mungkin kita sekarang ya sejalan-jalan aja dulu. Ada yang ngikutin ya ayo, enggak ya ya udah. Itu sih kalau misalkan kandang. Ya sebenarnya regenerasi juga perlu kan. Cuman ya itu kata Mas bilang kan, susah buat mupuknya, harus bener-bener yang dari hati banget, yang Betul. mau itu. Nah itu ya kasusnya ya mungkin hanya beberapa yang Betul. yang mau gitu. Akan beda hasilnya ketika kita yang ngajak sama mereka datang sendiri. Iya. Mau gabung itu beda hasilnya. Mereka mau belajar, mau daripada yang kita paksa, ayo kita ikut. Nggak bener. Iya. Kadang kan Segala sesuai apa? Kadang kan nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh nanti Iya, jatuhnya. iya, iya. Ini perasaan dulu yang pegang saya ya, dalam organisasi saya seperti ini, kok jadinya kayak begitu. Iya. Gitu kan. Kadang ya begitulah Ya, kalau nggak regenerasi. dari hati langsung mah susah gitu ya. Benar. Kalau dipaksa juga. Mas, terakhir Mas, ada saran buat
teman-teman yang nonton di rumah generasi Z. generasi Z gitu Hah. tentang Soal apa ya? tentang buku dan lain-lain lah, literasi. Barangkali ada teman-teman yang mau ini apa menyalurkan hobi bacanya gitu. Untuk generasi Z Ya. semuanya abang Edan abang. Enggak, gue tua banget ya. Untuk teman-teman generasi Z, kalian harus lebih kuat aja sih. Kuat dalam arti banyak hal yang perlu yang teman-teman hadapi. Benar. Celaan dari generasi sebelumnya. Iya. Itu perlu kalian hadapi juga. Iya, itu hal-hal toksik lah. Kalian Iya. harus kuat ngadepin itu. Kemudian kalian juga harus kuat. Saya pesan cuma satu, harus kuat aja. Kuat ngadepin arus teknologi yang begitu cepat. Betul. Ya kan? Betul. Kalian harus kuat ngadepin apapun yang terjadi, karena semuanya serba cepat. Saya Iya. bilang semuanya serba cepat. Teman-teman harus kuat. Jangan lembek lah. Kalian harus bisa mematahkan label-label yang ditanamkan ke teman-teman gitu Iya. ya. Generasi kan harus buktiin itu. Kalian kuat, kalian bisa. Justru dengan kemajuan teknologi segala macam, teman-teman udah ada selangkah di depan generasi Bener. sebelumnya. Harus bisa Bener. memanfaatkan itu. Iya. Kemudian apa namanya itu, potensinya digali, dari situ juga bisa banyak lah. Pokoknya maksimalkan potensinya, maksimalkan, saya bilang teknologi ini fasilitas Iya. yang ada untuk kemajuan teman-teman itu. Karena sekali lagi kalian sedikit lebih, satu langkah lebih maju Satu langkah dibanding lebih yang maju. Benar. itu sih paling. Soal baca, soal segala macam ya itu tadi ada di handphone, di segala macam. Yang penting kalian sesuai dengan minat bakat teman-teman gitu. Baca bisa, pun misalkan harus via handphone nggak jadi soal, yang penting baca. Iya. Benar. Banyak mediumnya, manfaatkan itulah. Iya. Fasilitas yang ada silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Itu sih kalau dari saya. Udah malam juga nih. Udah jam berapa ini? Lanjut 3 jam pokoknya. 3 jam ya. Oke Mas Dimas, Oke, terima kasih terima kasih. buat obrolan malam ini, seru sekali. Nanti kapan-kapan mampir lagi kita Siap, ngobrol banyak lagi siap. tentang literasi. Tentang apapun lah ya. Siap. Apapun Ngobrol. boleh. Siap. Oke teman-teman yang nonton, makasih udah stay tune di obrolan teras Uma. Tetap nantikan video kita selanjutnya, bakalan seru pastinya. Oke, bye. Mas diminum Mas.